Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel YouTube aku yang ngebahas tentang budgeting, saving, dan daily tips lainnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal. Aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suamiku ke Papua. Kalau kalian berkenan, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Lanjut ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau budgeting di bulan Februari tahun 2025. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah melewati di bulan Januari kemarin. Gimana nih kondisi keuangan kalian? Apakah ada boncos atau ada sisa? Kalaupun masih boncos, nggak apa-apa ya teman-teman, kita bisa evaluasi dan perbaiki di bulan Februari. Nah ini dia ya teman-teman, untuk cover dan kalender di bulan Februari ini super simple banget. Seperti biasa, untuk budgeting bulanan, di sini ada 3 kategori. Yang pertama adalah giving, yang kedua saving, dan yang ketiga living dan fun. Untuk kategori giving, di sini tuh aku peruntukkan untuk orang tua dan sedekah ya teman-teman, dan nominalnya mohon maaf ya nggak aku spill. Lanjut untuk kategori saving, di sini tuh ada untuk jangka panjang dan jangka pendek ya teman-teman. Untuk jangka panjangnya itu ada di dana pendidikan dan tabungan emas. Sedangkan untuk dana darurat dan sinking fund itu untuk jangka pendek ya. Kalau misalnya aku butuh-butuh, aku tinggal ambil dari situ. Untuk sinking fund sendiri di sini nggak terlalu banyak aku sisihkan ya teman-teman, karena gajiannya juga terbatas ya. Jadi makanya kita sesuaikan aja. Dan untuk saving dana pendidikan di sini nggak aku spill ya nominalnya, karena di sini untuk dana pendidikan paksu yang lagi kuliah. Jadi setiap bulannya aku itu wajib banget harus menyisihkan ini dulu ya, karena akan dibayarkan setiap bulannya. Kenapa ini aku bilang adalah tabungan jangka panjang? Karena menurut aku pendidikan itu adalah investasi ya teman-teman. Karena aku percaya ya, kalau misalnya pendidikannya naik, insya Allah income kita juga akan berbanding lurus ya dengan pendidikan tersebut. Bismillah, semoga Allah mudahkan ya niat baik kita untuk naikin derajat kita. Lanjut di sini untuk tabungan emas aku sisihkan 500.000. Untuk dana darurat di sini aku budgetkan 100.000. Aku selalu usahakan untuk isi ya meskipun nominalnya kecil. Lanjut untuk sinking fund di sini aku isi di service ya 100.000, kemudian gift 100.000. Untuk kesehatan nggak aku isi dulu ya teman-teman, dan eating out aku isi 35.000. Karena di bulan ini rencananya ada kondangan, jadi makannya gift itu aku gedein nominalnya supaya nanti bisa dipakai untuk kondangan. Ya begitulah ya teman-teman, kadang setiap bulannya prioritasnya itu beda-beda, jadi bisa kita sesuaikan. Mudah-mudahan berapapun kebutuhan kita, Allah selalu cukupkan ya, dan percaya kalkulator Allah itu nggak ada batasnya. Nah untuk di bagian giving dan saving ini udah selesai, kita lanjut ya ke kategori living dan fun. Seperti biasa untuk kategori pos pengeluarannya nggak berubah ya teman-teman, masih sama dengan di bulan Januari kemarin. Untuk pos pengeluaran yang pertama di sini ada listrik ya teman-teman. Seperti biasa aku budgetkan 200.000. Meskipun di bulan Januari dan Februari ini ada diskon ya untuk listrik, tapi aku tetap belinya 200.000 supaya nanti bisa dipakai di bulan-bulan selanjutnya. Untuk pos pengeluaran bensin di sini budgetnya 100.000, masih sama ya dengan bulan Januari kemarin. Jadi untuk pembelian bensin setiap minggunya itu 25.000, karena jarak dari rumah ke kantor itu lumayan deket ya, jadi lumayan murah. Lanjut untuk air galon di sini aku budgetkan 80.000. Bulan Januari kemarin itu cuma kepakai 65.000 ya teman-teman. Jadi meskipun sisa aku nggak turunin budgetnya ya di bulan Februari ini supaya nanti buat jaga-jaga. Lanjut untuk kuota di sini aku budgetkan 200.000. Alhamdulillah ini cukup ya untuk berdua dengan Paksu. Untuk belanja bulanan di sini aku budgetkan 340.000. Sebenarnya ini tuh mepet banget ya teman-teman, karena udah include beras, telur, dan minyak. Bismillah, mudah-mudahan di bulan depan aku bisa naikkan ya budgetnya supaya nggak terlalu mepet.
Lanjut untuk belanja mingguan, di sini aku budgetkan 600.000, jadi setiap minggunya itu 150.000. Untuk kesehatan aku budgetkan 50.000, kemudian dana tak terduga aku budgetkan 50.000, untuk gas aku budgetkan 100.000. Lanjut untuk parkir aku budgetkan 40.000, buah 140.000, dan jajan 200.000. Nah ini dia udah aku totalin untuk budget living dan fun di bulan ini adalah 2.100.000. Menurut kalian gimana nih tinggal di Papua dengan 2 orang dewasa, apakah budget segini bisa cukup untuk 1 bulan? Alhamdulillah kalau aku pribadi cukup ya teman-teman, dan bahkan di bulan kemarin tuh aku ada sisa meskipun gak terlalu banyak. Nah di sini aku mau kasih tips buat teman-teman yang budgetnya terbatas, jangan lupa untuk dahulukan kebutuhan dulu baru keinginan. Kalian juga bisa cobain untuk pakai 2 metode budgeting, yaitu budgeting bulanan dan mingguan. Nah kalau kalian pakai budgeting mingguan, kalian bisa mengontrol keuangan kalian nih setiap minggunya itu harus berapa yang dihabiskan. Jadi secara nggak langsung kita memberikan batasan ke diri kita sendiri supaya nanti di akhir bulan tetap aman terkendali. Karena bagi sebagian orang yang sulit mengontrol diri, budgeting bulanan aja nggak cukup ya teman-teman. Biasanya buat orang yang gampang tergoda, dia akan boros di awal dan boncos di akhir. Nah makanya teman-teman, aku saranin banget teman-teman untuk pakai metode budgeting mingguan supaya uangnya lebih terkontrol. Yuk lanjut ke video. Tadi budgetingnya udah selesai dan sekarang aku mau hitung dulu ya uangnya dan masukkan ke dompet bulanan aku. Nah seperti biasa untuk budget listrik dan kuota, uangnya ada di rekening karena aku pembeliannya online. Jadi untuk uang cashnya seharusnya ada 1.700.000. Untuk nominal 50 ribuannya di sini aku udah hitung ya, ada 1.100.000. Lanjut untuk nominal 100.000 di sini ada 6 lembar. So totalnya sesuai ya teman-teman, 600 ditambah 1.100.000 jadi 1.700.000. Alhamdulillah untuk uangnya udah sesuai. Nanti kita lanjut ya cash stuffing ke dompet bulanan aku. Nah kalau yang ini adalah uang saving ya teman-teman, jadi nanti aku masukkannya per minggu. Kalian bisa stay tune ya di video aku selanjutnya. Dan alhamdulillahnya uangnya tuh baru-baru banget, jadi aku seneng banget ya buat nabungnya. Kalian gitu juga gak sih? Kalau ada uang baru tuh rasanya seneng banget, padahal nanti ujung-ujungnya dipakai ya atau dimasukkan ke rekening. Oh ya teman-teman, kalian gimana nih? Apakah udah budgeting di bulan Februari ini? Kalau belum, yuk kita budgeting bareng-bareng supaya uangnya nggak keburu kepakai. Mungkin teman-teman udah pada gajian ya, jadi udah pada budgeting. Kalau aku pribadi tuh gajiannya tanggal 31 ya, jadi makannya aku baru budgeting sekarang. Lanjut ya teman-teman, di sini karena aku ada budget pecahan, jadi aku tukerin ya 150.000 dengan uang receh. Kalau kalian tanya aku itu dapat receh dari mana, jawabannya karena aku jualan ya teman-teman. Alhamdulillah beberapa minggu ini aku mulai jualan. Meskipun jualannya itu masih kecil-kecilan ya teman-teman, cuma di kantor Paksu aja atau di lingkungan sekitar. Doain ya teman-teman, semoga Allah lancarkan jualan aku dan teman-teman yang punya hajat atau punya usaha juga diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Yuk lanjut, di sini aku mau cash stuffing. Aku masukkan uang cashnya ke dalam posnya masing-masing ya, ke dompet bulanan aku. Untuk yang pertama di sini ada pos belanja bulanan, budgetnya 340.000, jadi aku ambil pecahan 50.000 dan 10.000. Seperti yang aku bilang tadi, budget bulanan itu benar-benar ngepres, jadi setiap mau belanja aku itu selalu prioritaskan dulu mana kebutuhan yang urgent dan mana yang sekiranya nggak butuh untuk dibeli. Nah itu juga cara aku supaya bisa cukup, aku harus prioritaskan pada saat belanja, mau belanja kebutuhan apa aja yang sekiranya urgent. Dan kita juga harus sadar diri ya teman-teman, kalau budgetnya terbatas ya harus ada yang direm untuk keinginannya. Kayak misalnya aku tuh pengen banget beli spaghetti dan sausnya, tapi karena uang bulanannya tuh mepet, jadi aku tahan dulu ya teman-teman, atau nanti bisa beli pakai uang jajan. Karena balik lagi ya teman-teman, kita harus bedakan mana keinginan dan kebutuhan. Jadi kalau spaghetti itu termasuk keinginan, karena kalau nggak ada pun kita nggak masalah. Beda lagi
Apalagi kalau misalnya beras, ya itu udah pasti kebutuhan ya, karena kalau nggak ada beras kita nggak bisa makan setiap harinya. Makanya kita itu penting banget buat bikin prioritas belanja kita supaya kita nggak asal belanja dan jatuhnya mubazir ya teman-teman. Tips yang terakhir adalah aku bisa cukup sampai akhir bulan dan bahkan ada sisa adalah aku itu selalu masak setiap hari dan aku food prep ya teman-teman. Mungkin teman-teman jarang ya lihat aku food prep karena memang aku jarang banget videoin. Karena kalau di videoin tuh lumayan lama dan lumayan ribet ya teman-teman. Jadi makanya aku jarang videoin. Dan setiap minggunya aku itu selalu bikin meal plan supaya nanti pada saat belanja itu teratur dan gak sembarangan beli. Nah itu juga yang bikin aku budget 150.000 selama seminggu itu bisa cukup. Gak kerasa nih aku udah selesai cash stuffingnya. Ini aku masukkan ke yang terakhir yaitu budget buah 140.000. Alhamdulillah rasanya senang banget ya kalau udah cash stuffing kayak gini dompetnya udah menggendut lagi. Nah setelah ini aku akan budgeting di minggu pertama bulan Februari. Tungguin ya videonya di video aku selanjutnya. Untuk uang savingnya nanti aku masukkan lagi ke dompet MyBank aku ya supaya nanti bisa dimasukkan di setiap minggunya. Dan gak kerasa videonya udah mau berakhir. Terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu setia nonton video aku sampai detik ini. Dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.